Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya, lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Ini kita memasuki video yang keempat dari judul besar, semua orang akan dihakimi oleh karena perbuatannya. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati adalah diselamatkan oleh iman. Saudara, kita baca lebih dulu Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judulnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bacaan itu jelas kita menyadari akhirnya sesungguhnya ketika kita dulu hidup sebelum ada di dalam Kristus, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah kejahatan. Orang-orang yang hidup dengan banyak melakukan perbuatan dosa. Sehingga wajar jika Alkitab berkata, kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang harus dihukum, yang harus dimurkai. Sehingga seharusnya kita sebagai orang yang penuh dengan dosa di dalam hidup ini adalah orang-orang yang harus binasa oleh karena akibat dosa yang kita perbuat.
Namun apa yang terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena belas kasihan Kristus yang begitu limpah atas saudara dan saya, atas dunia alam semesta ini, maka Dia berkenan memberikan belas kasihan, Dia berkenan memberikan kasih karunia, yaitu menyelamatkan saudara dan saya yang seharusnya harus binasa, oleh karena Dia menebus dosa-dosa kita yang kita sendiri tidak mampu menebusnya. Dia gantikan kita, Dia mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Itulah yang disebutkan bahwa Tuhan memberkati saudara dan saya dengan kasih karunia, yaitu Dia yang sebagai Tuhan, Dia yang sebagai Bapa yang mengasihi saudara dan saya telah berkenan mengorbankan dirinya di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya yang harusnya kita yang ada di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dikatakan lewat ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, kita diselamatkan oleh karena iman. Betul. Tetapi kita dihakimi oleh karena perbuatan. Saudara, jangan sampai bingung. Kita diselamatkan itu oleh karena iman. Tetapi kita dihakimi itu berdasarkan perbuatan. Kenapa? Karena lewat perbuatan setiap manusia Tuhan mengetahui. Manusia ini atau saudara dan saya adalah orang yang seperti apa? Apakah kita adalah orang yang jahat atau kita adalah orang yang baik? Apakah kita adalah orang yang benar atau kita adalah orang yang berdosa? Semuanya bisa dilihat lewat perbuatan kita. Semuanya bisa dinilai lewat buah-buah perbuatan kita. Namun manusia sekali lagi diselamatkan bukan karena perbuatan itu. Perbuatan baik tidak cukup membawa seseorang bisa selamat. Walaupun dasar Tuhan menghakimi setiap orang lewat perbuatannya. Tetapi Alkitab menulis orang diselamatkan itu oleh karena iman. Nah, saudara, persoalannya sekarang kita ingin tahu iman yang model seperti apa yang bisa membawa orang tersebut itu bisa diselamatkan. Saudara, apakah iman yang tidak berbuat apa-apa? Seperti yang biasa diklaim oleh sebagian kecil orang Kristen tertentu dalam tanda kutip yang punya pandangan tertentu. Mereka selalu membanggakan diri oleh karena mereka beriman. Dengan arti kata lain, kami kan sudah menerima Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Oleh karena itu, kami merasa yakin bahwa kami pasti diselamatkan masuk ke dalam surga. Walaupun kata mereka tidak melakukan apa-apa. Sebab mereka punya pandangan manusia diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sehingga karena perbuatan tidak menyelamatkan, mereka berkesimpulan lebih baik diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara, jangan salah mengartikan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau periksa firman Tuhan dengan seksama agar supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Jangan malas berbuat baik, jangan malas berbuat kebenaran. Tetaplah rajin melakukan kebaikan dan kebenaran, karena lewat video saya yang pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah video seri keempat yang terakhir, semuanya itu mengarahkan kepada bahwa manusia itu dihakimi menurut perbuatannya. Dan firman Tuhan ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus yang Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Ingat video saya yang pertama pada seri, semua orang akan dihakimi oleh karena perbuatannya. Saudara, sekarang pertanyaannya, iman yang seperti apa yang bisa membuat orang ini bisa diselamatkan?
Kalau sekarang aku boleh tahu orang dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatannya, tapi orang diselamatkan berdasarkan iman. Aku kepengen tahu, Tuhan, iman yang seperti apa yang bisa membuat orang tersebut itu diselamatkan. Saudara, kita lihat lebih dulu Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Saudara, apakah gunanya? Saudara, judul bacaannya ini sama ayat yang saya pernah sampaikan di video yang pertama. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, justru dipertanyakan, kalau Anda punya iman, tetapi kemudian Anda tidak berbuat apa-apa, dengan arti kata, Anda cuma punya iman, tapi tanpa perbuatan, dipertanyakan lewat firman Tuhan ini. Dapatkah iman model seperti ini, cuma bermodalkan percaya, bermodalkan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, tapi tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah memberikan dampak menjadi berkat buat orang lain apapun? Apakah iman yang model seperti ini bisa menyelamatkan orang tersebut? Nah, saudara, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi semakin jelas bahwa yang namanya iman bukan berarti tanpa perbuatan. Tetapi iman yang bisa menyelamatkan saudara dan saya adalah iman yang di dalamnya diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar, sehingga iman ini menjadi iman yang tidak kosong. Iman ini adalah menjadi iman yang ada perbuatannya, sehingga lewat perbuatan itulah iman ini bisa menyelamatkan seseorang di dalam hidup yang kekal. Artinya, kita wajib melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar sebanyak-banyaknya sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa aku adalah anak Abraham, orang yang beriman itu. Namun, kita pun menyadari dengan segala macam perbuatan baik saya, yang sebanyak-banyaknya perbuatan baik dan benar yang saya lakukan, saya tetap menyadari, saya tetap mengakui sesungguhnya apa yang baik, yang benar yang telah aku perbuat itu tidak mampu membawa aku secara pribadi bisa diselamatkan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena hanya kasih karunia daripada Tuhanlah, hanya karena imanku kepada Tuhanlah, itulah aku menerima keselamatan, dan itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadi atas hidupku sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Jika Abraham bercermin kepada dirinya bahwa dia adalah seorang kakek, Sarah adalah istrinya sebagai seorang nenek yang sudah berhenti haid, maka
seandainya mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai manusia, maka akan mustahil mereka menerima keturunan yang nantinya banyaknya seperti bintang di langit, kata Tuhan. Jika mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi iman Abraham tadi yang mempercayai janji Tuhan, itulah yang menjadikan Abraham dibenarkan dan digenapilah keturunannya seperti bintang di langit, karena Abraham tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, dia dibenarkan oleh karena iman yang dia dapat sebagai hadiah cuma-cuma dari Tuhan yang berjanji kepada dia. Sama dengan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita adalah orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah. Kita akan berdosa di kemudian hari, sehingga sesungguhnya kita berjuang pun kita tidak mampu dengan segala kebaikan dan kebenaran yang berusaha kita lakukan sebanyak mungkin, kita akan bisa selamat karena diri kita sendiri. Tetapi karena Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dengan belas kasihan, yang telah memberkati kami dengan kasih karunia, maka ketika kami beriman kepadamu, kami yakin segala perbuatan baik, segala kebenaran yang kami lakukan untuk mengisi iman kami, maka iman kami itulah yang akan menyelamatkan kami, oleh karena kasih karunia, yaitu pemberian Tuhan cuma-cuma atas kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga lewat 4 video berseri ini mendapatkan saudara dan saya mendapatkan berkat yang lebih sempurna, lebih memahami firman Tuhan, sehingga harapan saya lewat pemahaman yang saudara sudah dapat selama belajar bersama-sama menyelidiki firman Tuhan bersama saya, saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan tepat. Selamat menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan yang Kristus berikan buat keluarga saudara dan keluarga saya. Amin.